kayak ini Allah mengajarkan atau bisa coba sudah soalnya ada ya, sudah ditulis semua kan? Coba di situ bilang N100 apa itu N100 itu apa? Di soal itu apa? 100 jeruk itu berarti sampel. Oke, 100. Dari sini ada pertanyaan? Clear? Untuk N sama 100 clear? Oke, yang kedua X-bar. Apa ini X-bar? Itu rata-rata sampel. Rata-rata dari 100 jeruk. Disebutkan di situ berapa? 98. Nah, ditulis 98. Nggak usah miligram, nggak pokok. Karena satuannya sudah sama. 98. Ya. Lalu bawahnya mu 0. Mu 0 itu rata-rata juga, tetapi untuk populasi. Siapa dia? Dia muncul di omongan atau pernyataan dari peneliti. Nah, kalimat saya yang pertama, seorang peneliti mengatakan bahwa itu klaimnya. Apa itu? Tidak melebihi 100 miligram. 100. Oke, 100-nya yang diambil, miligramnya 100. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, jadi wes ya, iki clear. Ini clear, ini clear, ini clear. Harapannya ke bawah juga clear nanti. Terus ini dari mana? Simpangan baku dari populasi. Jika ada kata itu kan, jika simpangan baku dari jeruk, nah nggak disebutkan kan berapa jeruk itu. Nah kalau nggak disebutkan itu berarti populasi. Itu populasi. Nah itulah simpangan bakunya 3,5. Simbolnya kayak begini. Gini loh simbolnya itu. Mau nggak? Masa kayak nulis semua? Bisa ya? Ya, simpangan baku dari populasi. Oke, ini clear ya. Alfa disebut dengan taraf signifikan. Jadi soalnya termasuk nanti ulangannya pun sama. Sudah disebutkan. Entah itu 1%, 5%, 8%. Nah, ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, berarti semuanya sudah bisa menulis diketahui. Ini bab inti berikutnya. Ini paling inti. Semblekak itu rambutnya. Rata-rata sing iso iku ning hamil tok. Iku sing wis-wis lho. Mbok sing durung-durung. Yang dulu-dulu itu kalau wis Hanol bener kabeh. Soalnya aku ngomong, kuncinya Hanol itu pasti pakai tanda sama dengan satu, tidak ada yang lain. Apapun soalnya. Nah ini pakai sama. Nah 100 dari mana? Dari sini. Dari mu 0, bukan dari yang lain. Ya 100 ini ditaruh di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Jadi dari mu 0 ya. Nah kemudian H1. H1 itu belum ada ini ya. Oke, Mama belum ada. Tadi kurang dari ya tadi. Tidak melebihi 100. Oleh enggak 100. Enggak boleh. Terus pokoknya itu enggak apa-apa, tapi aja sampai tidak melebihi 90 loh ya. Artinya tidak melebihi 90 itu boleh. Kayak gitu ya. Kan kamu bisa mengenal bahasa apa enggak? Bisa kan mengenal bahasa ya? Hah? Bahasa Indonesia apa ini? Klaimnya di sana. Tidak melebihi 100. Berarti 100 itu batas maksimal. Oh iya. Gitu. Berarti boleh sama dengan kan? Boleh. Kalau boleh sama dengan dimuat di mana itu klaim? Ano. Halo. Urutannya mikir kan ya? Urutannya apa? Berarti tidak di. Wes, sing bingung tak kono. Wes pokoknya ana kemungkinan sama, iku milih Hanol. Tidak melebihi 100. Tidak lebih dari 100. Wes kata-katanya apapun gak ngurus, pokoknya ada kemungkinan sama, itu miliknya Hanol. Titik. Oh, coba bantah omongan ini. Ya. Misalnya paling sedikit ada kemungkinan sama kan?
Paling sedikit 100 sama. Berarti nilainya 0. Apa meneh adalah? Rata-rata vitamin C adalah 100. Oh, malah 0 banget. Pas sama dengan kan adalah itu. Oh, berarti harus 2. Oke, ada di situ. Pertanyaan berikutnya, Pak. Terus nasi H1 piye? Kan ngono ya? Tidak sama dengan. Nah. Nek klaimnya sudah di Hanoi. Ini kata kuncinya ya. Kalau klaim sudah ada di Hanoi, maka klaim itu tidak boleh di H1. Jadi harus di 1 aja. Kalau di Hanoi ya di Hanoi saja, kalau di H1 H1 saja. Nah, sekarang itu sudah di Hanoi, berarti tidak boleh di H1. Kalau saya nulis gini, wow, H1 kan ada 3 pilihan ya? Ada 3 pilihan. Kalau nggak begitu, begitu, dan begitu, itu pasti. Mesti ada terlalu pilihan. Ya. Kalau nggak kurang dari, lebih dari, ya tidak sama. Misalnya nih, kau nggak pikir-pikir gini, aku pilih ini, langsung pikir gini, kurang dari, terus tadi ada kata tidak melebihi. Tidak melebihi. Tidak melebihi itu apakah kurang dari juga masuk? Iya. Masuk enggak? Masuk. Kan paling buanter ya. Berarti sak ngisore kan oleh. Berarti kurang dari ini boleh. Berarti ojo pilih sing iki. Jangan pilih yang ini. Kenapa kau nggak boleh pilih ini? Karena nanti kata-kata sama. tidak lebih ini sudah dimiliki di Hanoi. Mesti HIKP di Hanoi. Jadi tidak boleh milih kurang dari, tidak boleh. Kalau kurang dari, nanti klaimnya bisa di situ, bisa dia 1. Kan tidak melebihi itu boleh kurang, boleh sama. Nah kalau misalnya kamu pilih ini kan berarti klaimnya bintangnya solo, solo ini. Nah tidak boleh itu. Klaimnya kan harus di salah satu ya. Berarti pilih yang mana? Yang ini atau yang itu? Lebih dari. Kalau tidak sama dengan berarti kurang dari boleh dong. Boleh. Kalau tidak sama dengan itu berarti sini loro kan? Ya. Bisa kurang bisa lebih. Berarti ada kemungkinan kurang dong. Iya. Berarti kalau Anda pilih ini, maka klaimnya juga masih bisa ada 2 kemungkinan. Nyaplok. Berarti tidak 1 tersangkanya. Siapa dia? Lebih dari. Betul. Berarti ini lebih dari 100. Oh, bagus. Oke, kuncinya gimana? Fokus dan mikir. Aja mau kalah bener dipikir gitu. Pikirnya nggak abot. Apa ya? Oh, ini ada kemungkinan sama. Oh, nggak burung. Kau lagi. Oh, anak loro lah. Lainnya itu. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Halo. Lanjut ya. Langkah berikutnya. Oke, jadi ini sasilan. Tinggal itu. Oke, tinggal nulis saja. Tinggal bila saja. Karena keempat, nah ini. Tadi ya, alasannya ada yang salah tadi. Halo. Kau nggak usah ngapalno penolakan kriterianya apa? Saya kasih kata kuncinya ya. Halo. Jadi menentukan kriteria tolak Hanoi itu kata kuncinya ada pada di H1. Kamu nggak usah lihat yang lain. Ketika H1-nya itu lebih dari, maka ini wajib lebih dari. Ngikuti H1. Nek A1-nya kurang dari, ya kurang dari. Nek A1-nya tidak sama dengan, nah itulah alfanya harus dibagi 2. Berarti kurang dari dan Lebih dari. Oke. Jadi kalau ini lebih dari, kurang dari. Kalau misalnya tidak sama dengan, berarti nanti di sininya Z kurang dari min sekian atau Z lebih dari sekian. Positif.
Jadi ini namanya Z setengah alfa, ini Z setengah. Tapi apa ini? Ya. Ini kalau tidak sama dengan ya. Itu. Jadi kenapa dibagi dua? Karena dia dua pihak kiri dan kanan dan itu harus sama gitu. Harus sama, makanya dibagi dua, bidum roto. Alfanya tadi dibagi dua. Gitu ya. Ya. Z 0,08 itu maksudnya Z 0,08 itu kalau digambar, nah ini nanti ya kuisnya tentang itu ya. Z 0,08 itu maksudnya apa sih secara gambar tuh begini? Ini gambar, lalu di sini ada berapa? Z 0,08 itu ini. Nah, luasnya di sini adalah 0,08. Nah, luas di sebelah kanan ini. Lah, kon boleh ono piro? Nah, jadi daerah yang diarsir di sebelah kanan dia itu luasnya 0,08. Wes pinter gunakan dengan tabel. Nah, sementara tabel di situ itu adalah luas di sebelah kirinya. Ayo telaah lagi. Jadi kalau misalnya ingin menghitung ini, tak pakai tabel itu, tabel sini. Maka harus dicari apa? 1 min 0,08 dulu. Harus tahu luasnya ini. Kalau nggak tahu luasnya itu nggak bisa pakai tabel itu. Ya, berarti ini harus dicari apa? 1 min 0, berapa itu? 0,929. Ini. Ya. Sekarang kamu lihat dalam tabel yang di sini 0,9200. Nah, kamu lihat. Kamu lihat di sini berapa, di sini berapa? 0,927. Jadi yang dilihat bukan 0,8, tapi yang ini. Pakai tabel itu. Nah, kalau nggak ada yang pas itu, pilih yang paling dekat dengan 9.200. 0,9267. Kalau sama, aturannya gimana? Kalau sama ambil di bawahnya. Yang pilih yang terbawah. Tapi kalau misalnya lebih tapi dia paling dekat ya tetap nggak apa-apa. Gimana sih? Ketemu berapa ini? Ini ketemu 1,4. Itu 1,1 di sini. Ini ya. 0,01. Ini ya, coba dilihat tabelnya di sini 1,1 0,04. Nilainya itu paling dekat dengan 9.200. Cek. Enggak, yang 1,4. 1,1 1,4. maksudnya itu. Ini loh. Maksudnya itu. Oke ya. Oke. Lihat di sini. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya ini kan kriteria penolakan Hanol. Hanol ditolak, nah itu dipenuhi kan gitu. Nah terus Z yang ini apa? Kalau Z ada angkanya begini, ini namanya Z yang diperoleh dari tabel. Nah Z yang ini diperoleh dari hitungan yang nomor 5 ini. Terus hasilnya dibanding no, semudah itu. Semudah itu. Jadi Z itu rumusnya gini nih. Rumusnya apa Z-nya? Z X bar min 0 per tahu ya, akar dikali akarnya di sini tidak apa-apa, akarnya di atas kan, jadi di sini tidak apa-apa. Jadi ini dihitung ketemu itu 98 min 100 per 3,5 dikali akar 100 gitu kan. Nah, wis ketemu nih iki ya bener ya. Berapa? Min 5,71. Min ya, min 5,71. Nah, oke. Sudah sampai tahap kelima, langkah 5. Lalu dibandingkanlah ya, min 5,71 dengan 1,41. Itu besar mana ya? Besar 1,41. 1,41. Berarti min 5,71 itu memenuhi dia apa enggak? Lebih dari 1,41 apa enggak? Enggak. Berarti Hanolnya ditolak atau diterima? Diterima. Kan min 5,71 tidak memenuhi dia. Nek memenuhi ditolak. Iya. Diterima.
kriteria dia pacar saya adalah kalau dia cantik. Misal dia. Ternyata nggak cantik, ya berarti nggak memenuhi kriteria saya. Itu ditolak. Ternyata dia cantik, oh berarti memenuhi kriteria saya. Itu contohnya. Kriteria pacar saya adalah tingginya minimal 1,8 meter. Misalnya, ternyata dia nggak memenuhi, ya berarti bukan kriteria pacar saya. Seperti itu contoh. Nah ini nggak memenuhi, berarti ya nggak ditolak, karena ini kriteria penolakan kan ini. Nek memenuhi justru ditolak, karena ini namanya kriteria penolakan, bukan kriteria penerimaan, bukan. Jadi ya dipastikan honor itu tidak ditolak. Emang nggak ditolak. Ya, berarti kesimpulannya apa? Di sini apa? Karena, ayo kata-katanya dulu. Tidak ditolak. Karena Z sama dengan min 5,71 kurang dari Z 0,08 sama dengan 1,41 maka Hano diterima. Kalimat pertama ini tes tulis meneh. Di situ apa? Karena Poin berada di Glenn berada di Hanoi dan Hanoi diterima, maka ini konsekuensinya. Jadi gini, kalau Hanoi itu diterima, maka semua yang ada di dalam Hanoi ikut diterima. Kalau Hanoi itu ditolak, maka semua yang ada di Hanoi itu ditolak. Demikian pula yang satu, ya. Jadi karena klaim berada di Hanoi itu dan Hanoi yang diterima, otomatis dia ikut keterima. klaimnya diterima. Maka klaim diterima. Oke. 1, 2, 3. Jadi kalimatnya kayak gini, persis itu lagi begini. Jadi kamu tidak melengkapi. Jadi apa? Jadi benar bahwa rata-rata kandungan vitamin C. Nah, ini namanya hipotesis penelitian. Kandungan vitamin C dalam sebuah jeruk berapa itu? Tidak melebihi. Nah, kata-katanya di copy master. Kata-kata peneliti tadi. Tidak melebihi Miligram. 100 mg. Bukan 98. Tapi mu 0 yang diambil. Bukan yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi tadi kalau misalnya diterima berarti semua yang ada di Arnold Diterima. diterima. Iya, semua yang ada di Hanoi diterima misalnya. Kalimat pertama, Hanoi diterima. Maka semua yang ada di Hanoi ikut diterima. Ya, logis itu. Padha mek ngene. Saya menerima kamu. Maka semua yang ada di diri kamu itu adalah saya terima. Logis kan? Saya menerima kamu, tapi saya nggak suka matamu, nggak suka telingamu, nggak suka hidungmu, nggak suka mulutmu, nggak suka rambutmu. Lalu apa buat itu? Nah, seperti itu. Tapi kalau Hanoi ditolak, maka semua apa yang ada di Hanoi ditolak. Termasuk di H1. Kalau H1 itu ditolak, maka semua yang ada di H1 juga ditolak. Kalau H1 diterima, maka semua yang ada di H1 diterima. Apapun itu. Nah, kebetulan ini klaim berada di Hanoi, maka klaim juga ikut diterima karena Hanoi diterima. Bukan hafalan loh ini, tapi menggunakan logika. Kalau nek hafal sak otakmu nah. Kalau kon hafalno, ari saké lali nih. Tapi nek Anda ketika belajar itu mengutamakan pemahaman, insyaallah lekatnya itu lama.
lekatnya lah. Gitu. Jadi nanti kalau memang lupa urutannya, lihat di e-learningnya sebenarnya. Pak, kalau nomor 6 itu caplokannya emang tergantung hasil dari yang kita dapat sih. Kenapa? Nomor? Nomor 6 yang caplokannya itu loh Pak. Iya. Yang ini lah. Enggak, nomor 6 yang Z ini. Ini nggak usah, nggak apa-apa. 6 itu kesimpulan ini. Jadi 5 itu ngitung di sini, 6 itu ini. Karena bla. Nggak apa-apa. Yang ini nggak usah. Kan jelas di sini. Ini hasil hitungan ya kan? Yang ini hasil hitungan, yang ini hasil tabel. Dibandingkan. Terus disesuaikan dengan kriteria penolakan Hanol, diterima atau ditolak. Jadi setelah lihat ini, dibandingkan dengan kriterianya. Misalnya memenuhi, ya berarti ditolak tuh Hanol. Kalau Hanol ditolak, klaimnya ada di Hanol, maka klaimnya juga ditolak. Jadi di sini klaimnya ditolak. Seandainya itu, misalnya ini memenuhi gitu ya. Nah kebetulan ini kan nggak memenuhi ya. Berarti Pak kalau yang nomor 6 misalnya 5,71-nya positif kan nyamuknya ke sini. Oh ditolak berarti? Berarti maka Hanol ditolak. Karena klaim berada di Hanol dan Hanol ditolak, maka klaim ditolak. Katakan seperti itu. Jadi tidak benar bahwa, nah kesimpulannya berubah. Cukup ya? Coba sekarang